Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Indrawati SPMP. Saat ini saya beraktivitas sebagai dosen Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari di bawah Kementerian Pertanian dan mengajar pada program studi teknologi produksi tanaman perkebunan baik di kelas reguler maupun minat kelapa sawit. Video ini dibuat sebagai salah satu bagian dari prasyarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk mendokumentasikan pelaksanaan tugas dosen dalam bidang Menteri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pendidikan dan pengajaran, yang diharapkan mampu memberikan gambaran kompetensi pedagogi, profesionalisme, dan strategi pembelajaran dan kemampuan komunikasi. Saat ini saya mengampu salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah persiapan lahan dan bibit unggul, yang merupakan mata kuliah pada semester 4 Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan minat kelapa sawit, yang termasuk dalam kategori mata kuliah Vocational Core Course, yaitu mata kuliah inti kejuruan yang mengajarkan keterampilan praktis dan keahlian kerja dengan beban SKS sebesar 4 SKS, 1 teori dan 3 SKS praktek. Perkebunan yang produktif dan berkelanjutan tidak lahir secara kebetulan. Ia dimulai dari dua fondasi utama, yaitu lahan yang dipersiapkan dengan baik dan bibit yang berkualitas. Kesalahan dalam tahap persiapan lahan maupun pemilihan bibit dapat berdampak pada produktivitas tanaman perkebunan selama puluhan tahun ke depan, mengingat sebagian besar komunitas perkebunan bersifat tanaman tahunan. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teknis mengenai 1. Survei dan analisis kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan, 2. Teknik pengolahan dan konservasi lahan, 3. Prinsip dan teknik pemulihan serta seleksi bibit unggul, 4. Standar mutu benih bibit sesuai regulasi yang berlaku, 5. Teknik pembibitan, nursery management, skala komersial, dan evaluasi kesiapan lahan dan bibit sebelum tanam. Melalui pendekatan pembelajaran yang memadukan teori, praktik lapangan, dan studi kasus industri, mahasiswa diharapkan mampu menjadi tenaga ahli yang kompeten dalam menyiapkan sistem produksi tanaman perkebunan sejak tahap paling awal, yaitu tahap yang menentukan keberhasilan seluruh siklus produksi berikutnya. Mari kita mulai perjalanan pembelajaran ini bersama-sama. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan merupakan pembelajaran pada pertemuan kedua, meliputi materi sub CPMK yang bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami ruang lingkup penyiapan lahan dan pembibitan kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Selamat sore anak-anak sekalian. Selamat sore, Bu. Oke, hari ini kita di mata kuliah persiapan lahan dan bibit unggul. Untuk melanjutkan sesi kita di awal, hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup persiapan lahan di perkebunan kelapa sawit, ya. Diharapkan dari hasil pembelajaran hari ini yang merupakan landasan teori sebelum kita melaksanakan kegiatan praktek. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat kita persiapan lahan, pada saat pembukaan kebun kelapa sawit. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengetahui hal-hal apa saja yang kalian ketahui mengenai pembukaan lahan sawit. Ada yang mungkin berdasarkan experience-nya atau ketika ada di kalian semua dari kelapa sawit, ya. Jadi mungkin ada gambaran umum yang kalian tangkap dari persiapan pembukaan lahan.
Ada yang mungkin bisa memberikan informasi? Silakan. Jose? Persiapan pembukaan lahan. Ya. Ya, Apa yang harus dilakukan? mungkin yang pertama-tama kita melakukan, kita cek lokasi dulu, terus menentukan lokasi. Nah, apakah lokasi tersebut itu datar atau area yang berbukit? Yang dimana kita mengetahui sawit itu lebih cocoknya itu di area datar. Nah, karena itu juga kan pembiayaan segala macam. Setelah ke lokasi harus mengecek di sana apakah sudah dia itu kayak hutan yang bisa diolah atau tidak. Terus setelah itu nanti dilakukan pembukaan. Tapi pembukaannya itu jangan dengan cara itu dibantai atau digusur, jangan sampai dibakar. Oke, itu experience dari atau pengalaman dari Jose ketika mengamati ya. Ini dari hasil pembelajaran langsung ya. Kemudian atau ada yang lagi? Yang lain? Mengenai pembukaan lahan. Atau bagaimana sih sebenarnya sebelum kita melakukan pembukaan lahan, apa yang harus kita lakukan? Itu sebenarnya kan ada step awal dulu ya sebelum kita melakukan pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan ya ini merupakan langkah awal sukses atau tidak suksesnya perkebunan sawit ya. Pembukaan lahan dan kemudian penyediaan benih bibit ya. Penyediaan bibit yang baik juga itu menjadi hal yang krusial di perkebunan sawit. Nah, ini yang akan kita ulik ya, yang akan kita pelajari di semester ini di mata kuliah persiapan lahan dan bibit unggul. Nah, saya akan memberikan satu gambaran tayangan mengenai persiapan video ya. Ini mengenai pembukaan lahan ya tanpa pembakaran zero burning ya. Nah, ini adalah sedikit gambaran umum kegiatan pada saat pembukaan lahan. Siapa saja videonya. Membuka lahan sawit bukan seperti membuka kebun biasa ya, karena kalau kita membuka lahan sawit kita tidak bicara 1 hektar, 2 hektar ya, kita membuka luasan lahan yang sangat luas. Oke, ini gambaran umumnya. Lahan luas, alat berat beroperasional, artinya butuh perencanaan yang matang. Mana bagian yang harus disiapkan untuk jalan, ya jalan produksi, kemudian untuk lahan, untuk kemudian pabrik, ya, untuk sarana prasarana penunjang, itu semua harus diperhitungkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk di materi. Oke, highlight-nya dari perkuliahan ini adalah pertama adalah pembukaan dan persiapan lahan, yang kedua replanting, ya, ini pada saat nanti kita peremajaan, dan yang ketiga penanaman kasisi. Nah, kita mulai dari pembukaan dan persiapan lahan. Apa yang harus dilakukan? Hal-hal apa? Ya. Jadi pada saat pembukaan lahan, step awalnya adalah apa? Survei, ya, survei lahan, ya. Survei lahan ini nanti dibantu dengan peta. Sekarang sudah ada drone, ya. Kemudian foto, dulu harus ada foto, karena saya pakai ini ya, citra satelit.
Jadi untuk memudahkan dan membuat perencanaan. Jadi menghindari daerah-daerah terlereng, ya. Karena ketika kita membuka di daerah terlereng berarti ada dampaknya di pembiayaan. Selanjutnya ada rencana persiapan, ya. Terus sudah survei, kita tetapkan kita punya batas HGU-nya seberapa luas, ya. Kemudian masuk ke tahap perencanaan. Jadi luasannya, kemudian berapa kira-kira dari perencanaan ini kita akan memperhitungkan berapa budget yang dibutuhkan, ya. Kemudian blocking, ya. Memblocking mana daerah untuk tanaman, mana untuk jalan, mana untuk areal pabrik, gudang, ya, pemukiman karyawan, kantor, ya, semua harus dipetakan, diblok. Kemudian membuat rintisan, ya, membuat rintis, ya, rintisan. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman, land clearing, ya, LC, land clearing, pembersihan lahan. Yang tadi video tadi adalah gambaran mengenai bagaimana membersihkan lahan. Jadi konsepnya karena kita mengacu kepada ISPO berarti zero burning, ya, tanpa pembakaran. Selanjutnya selesai land clearing ada cleaning, ya. Habis cleaning kemudian baru tanam LCC. Kemudian ke tanam, ya, tanam bibit, ya. Jadi pembukaan lahan mulai ada dari pembukaan lahan kemudian ke persiapan lahan. Oke. Selanjutnya, ya, survei wilayah dan desain blok. Nah, ada yang sudah pernah ikut survei, kegiatan survei? Kegiatan survei ini dimaksudkan atau bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis areal yang akan dibuka di areal perkebunan, ya. Nah, penentuan jenis areal yang akan dibuka ini akan berpengaruh terhadap biaya investasi per hektarnya. Itu tadi, ya. Jadi sekarang kita sangat dibantu sekali dengan adanya ini peta satelit, ya, kemudian ada drone, ya. Jadi lebih memudahkan ketika membuat petanya, ya, peta lahannya. Nah, apa yang disurvei di sini ada geografis, topografi, dan kedalaman gambut. Misalnya kita mendapatkan atau kita membuka di lahan yang jenisnya gambut, misalnya kayak di Kalimantan, ya, itu sebagian besar merupakan lahan-lahan gambut. Nah, kemudian yang kedua, melakukan kesesuaian lahan. Jadi kita sudah dipetakan nih, ya, kita sudah dapat HGU, misalnya perusahaan itu mendapat HGU 10.000 hektar, ya, sudah dipetakan, ya, setelah dipetakan disurvei di sini untuk melihat kesesuaiannya. Jadi biasanya dilakukan kesesuaian lahan itu mengambil contoh-contoh tanah, ya, dari misalnya setiap areal, ya, berdasarkan tipologi lahannya, ya, apakah ada yang di daerah gambut, ada yang tanah mineral, ada yang di perbukitan, ya, berdasarkan topografinya juga. Jadi nanti diambil sampel tanahnya, kemudian diuji sampel tanahnya di laboratorium, kemudian baru dinilai. Dari data-data tanah, kemudian data iklim, ya, itu nanti baru dilakukan penilaian terhadap atau dievaluasi kesesuaian lahannya, apakah dia sesuai untuk tanaman kelapa sawit, ya, dia ada di kelas mana, sangat sesuai, cukup sesuai, atau tidak sesuai. Karena kalau ketika dinilai ternyata dia cukup sesuai dengan ada faktor pembatas,
batasan misalnya gambutnya, tebalnya, ketebalan gambut ya, itu tentunya nanti akan berdampak pada besaran investasi per hektarnya. Ya, jadi kalau kita nilai ternyata lahannya di situ sesuai, ya cukup sesuai, kita diproyeksikan maka perkebunan itu akan produktivitasnya akan sangat baik sampai misalnya jangka waktu penggunaannya 20 atau 25 tahun kemudian. Ya, biasanya HGU itu perkebunan sawit berapa tahun? Dipinjamkan berapa tahun? 25 sampai 50 tahun ya, ada 30 tahun, ada yang 40, ada yang 50 ya, tergantung ya. Jadi ketika dinilai dia sesuai, maka itu merupakan dasar bagi ya perencanaan, membuat perencanaan untuk pembukaan lahan dan pengembangan. Karena ketika kalau ada di level cukup sesuai, berarti ada biaya investasi tambahan untuk memperbaiki kondisi yang menyebabkan lahan tersebut cukup sesuai untuk tanaman. Nanti kita akan membahas tersendiri di bagian tersendiri mengenai kesesuaian lahan, karena kita itu bagian tersendiri apa-apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesesuaian lahan. Biasanya evaluasi kesesuaian lahan ini dilakukan tenaga profesional tersendiri yang berkecimpung di bidang ilmu tanah ya. Itu biasanya mereka yang melaksanakan kegiatan evaluasi kesesuaian lahan. Terus selanjutnya prinsip RSPO ya, manpower plan. Jadi ini kita kedepannya pembukaan kelapa sawit kita harus mengacu kepada itu ya. Jadi harus berkelanjutan dan tidak nebang pohon sembarang isu-isunya ya, itu harus tetap diperhatikan. Nah, yang kedua ada desain blok ya. Desain blok ini bertujuan untuk membagi area kebun menjadi beberapa blok kerja yang sama ya. Ini untuk memudahkan koordinasi, memudahkan transportasi ya. Kemudian memudahkan dalam pengalokasian kerja ya. Kemudian memudahkan dalam pemberian nomor dan identifikasi areal. Dan yang keempat, memudahkan dalam perencanaan pembuatan jaringan jalan dan parit di dalam kebun. Nah, ini gambaran petanya ya. Tadi setelah dipetakan baru di blocking. Nah, ini gambaran untuk perencanaan persiapan lahan ya. Ini kita buat seperti ini ya. Jadi dari setiap langkah itu sudah diperhitungkan, dari mulai dari blocking dan rintis, underbrushing, felling, tracking, cleaning, dan sisi netting dan pembuatan infrastruktur. Untuk kita lihat. Oke, sebelum kita masuk di blocking, ada yang ditanyakan. Silakan. Nah, kalau kita survei, apa yang harus kita selaku orang survei ya? Apa yang harus kita kuasai di situ? Orang survei merintis nih, dia mau merintis membuka lahan, tidak dapat peta ya, ini membuka area di situ, apa yang harus dia kuasai? Baca apa? Kompas. Itu apa lagi? GPS. Terus apa lagi?
ada dulu teodolit ya, Teodolit. ada sekarang untuk ngeker-ngeker itu. Nah, tuh. Kemudian apa lagi? Ya? Ada drone sekarang. Ya toh? Iya. Nah, itu nanti diharapkan kalian nanti juga belajar itu supaya memudahkan pada saat pelaksanaan persiapan lahan. Kalau dulu orang pakai citra satelit ya, harus foto udara lagi ngecek ya, tapi sekarang kan cukup dibantu drone ini cukup efektif untuk melihat daerah-daerah ya, memetakan daerah-daerah yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh drone ya. Kalau dulu yang orang pakai helikopter lihat ya, nah, sekarang bisa pakai drone sudah cukup. Nah, untuk persiapan pembukaan lahan memang ini tidak kerja tim kecil ya. Pembukaan lahan itu merupakan kerja besar ya, karena ini lahan masih dalam bentuk hutan ya, mau dibuka, disiapkan untuk tanaman ya, kemudian untuk pembibitan ya, itu membutuhkan kerja tim yang sangat besar. Dan biasanya persiapannya makan tahunan ya, dari mulai pembukaan, jadi mulai survei sampai pembukaan lahan ya, sampai kemudian menentukan titik-titik ya, kemudian membuat blok ya, dan kemudian pembersihan. Dari blocking ini dia titik 0 atau titik C, maka dapat dilakukan pemetaan area sesuai desain yang telah dibuat. Nah, perlengkapan yang digunakan antara lain kronometer, tiap kayu panjang, teodolit, ya, atau kompas, terus GPS, dan titik 0 buat panjang lurus utara selatan, kemudian ke timur barat, lalu jarak antar panjang 20-50 meter tergantung jarak pandang. Perlu ada petugas khusus untuk memudahkan tiap panjang, perlu tambahan tenaga khusus untuk membuat jalur rintisan lebih 1 meter. Jadi itu disampaikan tadi. Ini ketika survei membuat blocking juga itu yang besar. Tidak ada orang kerja dalam bentuk kecil, semua itu dalam bentuk besar. Dengan tugas masing-masing, ada yang hanya memang tugasnya pegang tiang ya, kalau tukang kekernya ada sendiri, ada tukang catatnya ya, ada yang tukang pikul tiang ya. Nah, rintis ini orang rintisan ya. Oke, pelaksanaan rintisan dilakukan setelah area di-blocking dengan melakukan pemotongan pohon-pohon kecil selebar 1 meter sesuai dengan hasil pelaksanaan blocking. Jadi pelaksanaan di sini untuk memudahkan batas antar blok dan posisi rencana jalan. Ya. Nanti setelah rintisan dibuat, ya, rintisan dibuat ini baru ada alat berat bisa masuk, ya. Kendaraan bisa masuk. Jadi kalau di tentara bilang pioner ya, bagian rider dia yang membuka jalan ya, dia merintis, karena kan barang ini nggak bisa langsung tiba-tiba masuk di mana, atau alat beratnya masuk di rawa tenggelam kan repot ya. Nah, alat beratnya harganya kan miliar kan. Jadi peran rintisan, membuat rintisan ini juga sangat penting ya, sangat penting karena dia akan mengarahkan jalan ya, mengarahkan alat berat untuk memasuki area. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, untuk Mas Lunas, silakan. Jadi di awal tentang zero burning, ya, tidak ada pembakaran. Jadi sisa-sisa
bagaimana di atau dibiarkan? Jadi ada yang dibiarkan, ya, dirumpuk ya, dirumpuk sampai dia melapuk ya, atau dia biasanya ditimbun di hole-hole kecil, ya, ada di celah-celah, ya, kan itu semua tidak ini pasti akan gitu. Nah, memang kelihatan kebunnya jadi tidak rapi ya, tetapi kalau kita lakukan pembakaran, bisa bayangkan itu yang kemarin kejadian banyak ya sebelum-sebelumnya Indonesia kita tertutup asap ya, Sumatera, Kalimantan, dan orang mau cari cara cepat kebunnya bersih, akhirnya dibakarlah hasil penebangannya ya. Jadi padahal kalau dia dicipin, dicincang ya, kemudian ditaruh di lahan, dirumpuk aja gitu, ditumpuk, itu kan lama-lama dia akan melapuk. Jadi lebih ramah lingkungan lah, tidak terjadi asap, tidak menimbulkan asap. Kalau kita bakar kebun di luasan 1 hektar mungkin is okay, tidak ada masalah. Tetapi kalau ini bunyi puluhan hektar, puluhan ribu hektar, kita membakar hasil pembersihan, maka asap ya akan menimbulkan pencemaran udara ya, asap itu akan melebar. Nah, untuk sebagai bahan evaluasi ya, sebagai bahan evaluasi dan kemudian untuk itu memahami sampai sejauh mana kalian menerima pembelajaran hari ini, dan memberikan tugas untuk mencari studi kasus mengenai pembukaan lahan di lahan tanah mineral dan lahan gambut, supaya kita buat 2 kelompok ya. Ada kelompok yang membuat makalah pembukaan lahan di tanah mineral, dan satu kelompoknya lagi adalah membuat makalah mengenai pembukaan lahan di lahan gambut. Karena 2 pembukaan lahan di tanah mineral dan di lahan gambut ini mempunyai permasalahan tersendiri ya. Jadi punya kendala tersendiri, permasalahan tersendiri, dan solusinya berbeda, pendekatannya berbeda. Nah, untuk itu nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dan membahas, berdiskusi. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan kemudian kita bahas bersama. Ini cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang diberikan bisa kalian terima dan bisa kalian kembangkan lebih jauh lagi. Terima kasih.